Halo, kembali lagi bersama saya, Yohanes Andrian Ronald Beo. Pada video kali ini, saya akan belajar tentang fungsi. Fungsi adalah suatu blok program yang diberi nama tertentu dan bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan spesifik. Dengan adanya fungsi, kita dapat menyelesaikan permasalahan kompleks dengan menyederhanakannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kumpulan fungsi dapat ditulis ke dalam file terpisah dan dapat digunakan oleh program-program lain yang memiliki kebutuhan yang sama. Jenis fungsi. Fungsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik. Fungsi dengan nilai balik adalah fungsi yang ketika dipanggil menghasilkan nilai tertentu. Sedangkan fungsi tanpa nilai balik adalah fungsi yang hanya melakukan proses tertentu dan tidak menghasilkan nilai. Membuat fungsi. Dalam JavaScript, fungsi dibuat menggunakan kata kunci function dengan bentuk umum penggunaan seperti tampak pada layar edit. Fungsi dengan nilai balik selalu disertai printer icon yang akan diikuti oleh nilai yang akan dikembalikan. Contoh pendefinisian fungsi dengan nilai balik adalah sebagai berikut. Fungsi kali buka kurung A B tutup kurung buka kurung perawal enter C sama dengan A kali B titik koma enter return C titik koma enter kemudian tanda tutup kurung perawal. Pada kode di layar, kita mendefinisikan fungsi dengan nama kali. Fungsi tersebut memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan B. Nilai dari parameter-parameter tersebut selanjutnya akan diproses atau dikalikan di dalam fungsi dan hasilnya akan dikembalikan lagi sebagai hasil fungsi. Untuk menyederhanakan kode, kita bisa saja menghilangkan variabel bantu yang terdapat di dalam badan fungsi di layar, yakni sebagai berikut. Kita Ctrl D untuk keluar dari terminal REPL. Kita ketikkan node, enter, function kali buka kurung A, B, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, return A kali B, titik koma, enter, tutup kurung kurawal. Untuk fungsi tanpa nilai balik, badan fungsi hanya berisi perintah-perintah yang tertentu dan tidak disertai dengan pengembalian nilai menggunakan perintah return. Perhatikan kode di layar. Kita ketikkan node, function cetak, buka kurung S, N, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, for, buka kurung, let I sama dengan 0, titik koma, I lebih kecil N, titik koma, I plus plus. Kemudian tutup kurung, buka kurung kurawal lagi, enter. Oh iya, sorry, di sini ada salah sedikit. Enter.
Untuk di sini seharusnya I sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke. Jika sudah kita enter console.log dalam kurung s titik koma enter tutup kurung kurawal lagi. Fungsi di layar hanya bertugas untuk mencetak string s keluar layar sebanyak n kali. Setelah semua perintah di dalam badan fungsi selesai dilaksanakan, eksekusi program akan kembali ke baris memanggil fungsi bertanggul tak. Memanggil fungsi. Setelah fungsi didefinisikan, kita dapat menggunakan fungsi tersebut dengan cara memanggilnya. Pada saat pemanggilan fungsi, kita perlu menyertakan nilai untuk parameter jika ada. Untuk memanggil fungsi yang memiliki nilai balik, kita dapat menampung akhirnya ke suatu variabel. Sebagai fungsi yang memiliki ini, sebagai contoh untuk memanggil fungsi, kita dapat menggunakan kode seperti tampak pada di layar. Node var hasil titik koma enter function kali dalam kurung a, b buka kurung kurawal enter return a kali b titik koma enter kemudian tutup kurung kurawal enter memanggil fungsi enter hasil sama dengan kali buka kurung 10,20 tutup kurung titik koma. Pada contoh di layar, 10 dan 20 disebut argumen atau parameter aktual yang akan dikirim ke dalam adalah nilai 10 akan disalin ke dalam parameter A dan nilai 20 akan disalin ke parameter B. Dengan adanya parameter, suatu fungsi dapat dipanggil dengan nilai parameter yang berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan pun akan berbeda. Sebagai contoh, 10 akan dikalikan 20 akan menghasilkan nilai 200. Fungsi kali 2,3 akan menghasilkan nilai 6 dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh pemanggilan fungsi dengan nilai kali. Jika Anda tidak terlalu suka dengan menggunakan variabel bantu, maka pemanggilan fungsi di layar dapat dilakukan sebagai berikut.
Di sini salahnya di sini ya, C-nya kita ganti A, B. Kita Ctrl S, kemudian masuk ke terminal REPL. Kita ketikkan node fungsi .cs, enter. 2 3. Yang berbeda dengan fungsi yang memiliki nilai balik. Pemanggilan fungsi tanpa nilai balik tidak penuh ditampung ke dalam variabel. Parameter fungsi. Meskipun fungsi dapat didefinisikan tanpa parameter, tapi pada umumnya suatu fungsi akan memiliki satu parameter atau lebih. Parameter adalah variabel penampung nilai yang nantinya akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi. Parameter akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi. Parameter menjadikan fungsi bersifat dinamis. Artinya, nilai yang dihasilkan oleh fungsi dapat berubah-ubah tergantung dari nilai yang dikirim atau dilewatkan pada saat fungsi tersebut dipanggil. Terdapat dua istilah yang perlu Anda ketahui pada saat bekerja dengan fungsi, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang terdapat pada definisi fungsi. Sedangkan parameter aktual adalah nilai sebenarnya yang akan dikirim ke fungsi. Parameter aktual sering juga disebut dengan istilah argumen. Perhatikan contoh kode di layar. Node mendefinisikan fungsi. Function kali dalam kurung A, B, buka kurung kurawal, enter. Return A kali B, titik koma, enter. Tutup kurung kurawal. Memanggil fungsi var x sama dengan 10, y sama dengan 20, titik koma, enter. Var hasil sama dengan kali buka kurung x, y, tutup kurung, titik koma. Pada kode di layar, A dan B disebut parameter formal, sedangkan X dan Y disebut parameter aktual. Melewatkan parameter ke dalam fungsi. Dalam JavaScript, nilai parameter dari tipe primitif yaitu number, string, dan boolean secara otomatis akan dilewatkan ke dalam fungsi menggunakan mekanisme pass by value. Sedangkan nilai parameter yang bertipe objek akan dilewatkan dengan menggunakan mekanisme pass by reference. Kita mulai dengan pass by value. Pada mekanisme pass by value terjadi proses penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Dengan demikian, perubahan nilai yang terjadi pada parameter formal tidak akan mempengaruhi nilai dari parameter aktual. Perhatikan contoh di layar.
Tampak pada hasil di layar bahwa perubahan nilai yang terjadi pada A dan B tidak akan mempengaruhi nilai X dan Y di luar fungsi. Hal ini disebabkan karena A, B, X, dan Y merupakan variabel yang masing-masing berada di alamat memori berbeda. Dengan demikian, nilai terhadap variabel tidak akan mengubah nilai X dan tidak akan mengubah nilai Y. Berikutnya, kita akan membahas tentang pass by reference. Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa ketika kita melewatkan objek dari tipe objek dan turunan-turunannya, JavaScript secara otomatis akan menerapkan mekanisme pass by reference. Pada mekanisme ini, tidak terjadi penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Pada pass by reference, parameter formal dan parameter aktual merupakan dua referensi yang menunjuk ke satu objek yang sama. Perhatikan program berikut. Pada contoh kode di layar, OBJ dan A merupakan dua referensi yang menunjuk ke satu objek yang sama. Dengan demikian, di dalam badan fungsi, kita dapat mengubah properti X dari objek tersebut melalui referensi A. Perubahan nilai tersebut juga dapat dilihat dari luar fungsi melalui referensi objek ini. Berarti bahwa obj.x sama dengan a.x. Karena hanya terdapat satu objek yang memiliki dua nama, yakni obj dan a. Berikutnya kita akan mempelajari parameter dengan nilai default. JavaScript mengizinkan kita untuk menentukan nilai awal atau tipe dari suatu parameter. Parameter seperti ini sering disebut parameter opsional atau parameter default. Parameter opsional merupakan fitur baru di dalam JavaScript yang dikenalkan pada ACMA Script 6. Perhatikan contoh kode di layar. Pada contoh di layar, A disebut parameter opsional yang memiliki nilai awal sama dengan 10. Melalui cara ini, fungsi cetak di layar dapat dipanggil tanpa argumen, seperti contoh di layar. Ketika dipanggil tanpa argumen, nilai A yang digunakan adalah nilai awal yang disisihkan pada saat pendefinisian fungsi.
Jika parameter A ingin diisi dengan nilai lain, maka kita perlu menjadikan nilai tersebut sebagai argumen pada saat pemanggilan fungsi seperti berikut. Pada pemanggilan fungsi cetak di layar, parameter A akan diisi dengan nilai 555. Jika fungsi memiliki lebih dari satu parameter, parameter opsional dapat digabung dengan parameter non-opsional. Asalkan parameter opsional ditempatkan di posisi akhir. Perhatikan contoh di layar. Function cetak dalam kurung S, N sama dengan 3, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter. For, buka kurung, let I sama dengan 0, titik koma, I lebih kecil N, titik koma, I plus plus, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, enter. Console.log, console log dalam kurung S, titik koma, enter. Tutup kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Fungsi di layar tidak dapat ditulis seperti berikut. Function cetak dalam kurung N sama dengan 3, S, buka kurung kurawal, enter. For dalam kurung let sama dengan I, titik koma, let I sama dengan 0, titik koma, I lebih kecil N, titik koma, I plus plus, kemudian tutup kurung, buka kurung kurawal lagi, enter. Console log dalam kurung S, titik koma, enter. Tutup kurung kurawal lagi. Salah satu fungsi dapat memiliki parameter opsional lebih dari satu, asalkan parameter opsional tersebut ditempatkan setelah parameter non-opsional seperti contoh yang ditunjukkan di layar. Kita buat terminal baru. Kita ketikkan node function cetak dalam kurung S, N sama dengan 3, new line sama dengan true, buka kurung kurawal, enter. For buka kurung let I sama dengan 0, titik koma, I lebih kecil N, titik koma, I plus plus, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, enter. Proses std out write dalam kurung S, titik koma, enter. If dalam kurung new line tutup kurung, proses std out write dalam kurung
tanda petik, backslash n, kemudian titik koma, enter. Oh iya, di sini kita lupa berikan tanda ini ya, petik untuk di ujungnya. Kita ketikkan di sini. Sabar. Oke, enter. Kita pakai ini aja. For let, kita lihat. Oke, enter. Kemudian proses. Di sini saya ubah sedikit, proses std out write as, kemudian enter, if new line std. Di sini seharusnya kita tambahkan tanda petik tunggal di ujung kata huruf n ya. Kemudian enter, tutup kurung kurawa, enter, tutup kurung kurawa lagi. Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pendefinisian fungsi dengan parameter fungsional. Perhatikan contoh di layar. Variabel yang argumen dalam JavaScript. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung fasilitas variabel yang argumen. Dengan fasilitas ini, suatu fungsi dapat dipanggil menggunakan jumlah argumen yang berbeda. Dalam JavaScript, kita dapat mengimplementasikan fasilitas ini menggunakan array sebagai parameter fungsi. Sebagai contoh, perhatikan kode program di layar.
Pada contoh di layar, fungsi sum berguna untuk menjumlahkan beberapa bilangan. Fungsi sum di layar hanya memiliki satu parameter bertipe array. Meskipun demikian, pada saat pemanggilan fungsi, kita dapat melewatkan array dengan jumlah elemen berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan juga berbeda. JavaScript juga menyediakan cara yang lebih sederhana untuk menangani permasalahan seperti di layar, yaitu dengan menggunakan res parameter. Res parameter adalah istilah untuk parameter yang diawali dengan tanda titik 3 kali. Dengan res parameter kode di layar dapat ditulis sebagai berikut. Kali ini kita tidak perlu menggunakan tanda kurung siku pada saat memanggil fungsi sum, karena fungsi tersebut dapat dipanggil dengan jumlah argumen berbeda. Fungsi tanpa nama. Dalam JavaScript, fungsi dapat dibuat tanpa menggunakan nama tertentu. Fungsi seperti ini sering disebut anonymous function. Selanjutnya, fungsi tersebut dapat diperlakukan sebagai nilai, misalnya untuk diisikan ke variabel maupun dijadikan sebagai parameter fungsi lain. Perhatikan contoh kode di layar. Pada kode di layar, kita membuat fungsi tanpa nama yang melakukan operasi penjumlahan antara A dan B. Fungsi tersebut kemudian diisikan ke dalam variabel tambah. Dengan demikian, kita dapat memanggil fungsi menggunakan kode berikut. Var hasil sama dengan tambah dalam kurung tambah dalam kurung 10,8. Fungsi tanpa nama juga ditulis dengan menggunakan tanda panah, sama dengan lebih besar dan tanpa kata kunci function seperti berikut. Var tambah sama dengan
dalam kurung A, B, tutup kurung, sama dengan lebih besar A tambah B, tutup kurung, titik koma. Anda dapat menguji kode di layar menggunakan terminal REPL. Hasilnya adalah enter. Hasilnya adalah tambah 10,9. Kita ketikkan tambah dalam kurung 10,9 kurung enter. Berikut ini contoh lengkap yang menunjukkan pembuatan dan penggunaan fungsi tanpa nama. Perhatikan contoh di layar. Fungsi callback, fungsi yang digunakan sebagai parameter. Suatu fungsi dapat digunakan sebagai parameter untuk fungsi lain. Fungsi seperti ini dikenal dengan fungsi callback atau high order function, yaitu fungsi yang akan dieksekusi sebelum fungsi utama dieksekusi. Perhatikan contoh program di layar.
Pada contoh di layar, fungsi hitungan adalah fungsi yang memiliki parameter bertipe fungsi. Pada saat pemanggilan fungsi hitung, kita dapat menjadikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi sebagai argumennya. Jika Anda mendefinisikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi, maka Anda dapat memanfaatkan fungsi tanpa nama. Kode di layar ini akan menunjukkan penggunaan fungsi tanpa nama untuk menyelesaikan kasus di layar. Ketika dieksekusi, hasil yang diberikan akan sama seperti kode sebelumnya. Membuat fungsi di dalam fungsi lain. JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung pendefinisian fungsi di dalam fungsi. Fungsi yang terdapat di dalam fungsi lain sering disebut dengan fungsi lokal. Dikatakan fungsi lokal karena fungsi bersangkutan hanya dikenal oleh fungsi tempat dirinya berada. Perhatikan contoh program berikut. Pada contoh di layar, fungsi kuadrat merupakan fungsi lokal yang didefinisikan di dalam fungsi hipotenusa. Dengan demikian, fungsi kuadrat tidak dapat dipanggil dari luar fungsi hipotenusa.